Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video part 2 ini ya, atau bagian 2 ini, saya melanjutkan penjelasan saya tentang semua jalur penanggungan. Dan di video sebelumnya sudah dijelaskan jalur dari Kedungudi, kemudian Jolotundo. Nah, sekarang saya akan menjelaskan jalur Tiang Genting, kemudian Telogo, dan satunya lagi Kunjorowesi. Oke, bagaimana informasinya? Yuk simak videonya. Oke, lanjut. Sekarang jalur penanggungan via Genting ya. Cuman jalur Genting ini tidak punya jalur sendiri di endingnya, karena ketemu jalur dari Jolotundo gabung jadi satu setelah persimpangan Bekel. Oke, dari basecamp Genting ya menuju ke campground atau area campground Genting dengan jarak kurang lebih 350 meter, estimasi waktu 10-15 menit. Di awal trek jalur relatif datar ya dan berbatu yang ditata rapi sampai area campground. Kemudian dari arah campground ya menuju ke Prasasti Tahun Saka itu jaraknya 780 meter, estimasi waktu 25-30 menit. Di awal trek menanjak dengan kontur tanah berbatu melewati hutan yang cukup teduh sampai Prasasti Tahun Saka. Lanjut dari Prasasti Tahun Saka ya menuju ke pos 2 Bahuyu, jaraknya kurang lebih 320 meter, estimasi waktu 15-20 menit dengan trek tanah dengan jalur relatif datar dan masih tertutup pepohonan atau pohon-pohon besar sampai pos 2. Kemudian lanjut dari pos 2 menuju Umpak Wolu ya dengan jarak kurang lebih 1 km 250 meter, estimasi waktu 40-60 menit. Jalur relatif menanjak, masih tertutup pepohonan yang besar-besar dengan trek tanah berbatu sampai Umpak Wolu. Dari Umpak Wolu menuju ke Candi Sengon atau pos 3, jaraknya kurang lebih 300 meter dengan estimasi waktu 20-30 menit dengan trek tanah berbatu kanan kiri pepohonan yang cukup rindang sampai Candi Sengon. Dari Candi Sengon atau pos 3 menuju ke Candi Merak, jaraknya kurang lebih 280 meter, estimasi waktu 15-20 menit. Jalur masih sama, yaitu melewati pohon-pohon besar dengan trek yang jalan berbatu sampai Candi Merak. Kemudian dari Candi Merak menuju ke Candi Lemari itu jaraknya kurang lebih 250 meter dengan estimasi waktu 15-25 menit. Kemudian treknya itu sudah menanjak terus sampai Candi Lemari. Di awal trek saja datar, kemudian turun menuruni curah yaitu Watu Talang, kemudian nanjak terus sampai Candi Lemari. Kemudian sebelum Candi Lemari itu ada tanjakan cukup curam dengan tatanan batu yang cukup rapi, peninggalan zaman dulu. Itu tanjakannya langsung kelihatan langitnya. Kemudian dari Candi Lemari menuju ke persimpangan Bekel dengan jarak 350 meter, estimasi waktu 20-30 menit. Trek masih sama yaitu rolling namun relatif menanjak dan area sudah sedikit terbuka. Kemudian di pertengahan jalur ya sebelum sampai persimpangan Bekel itu kita melewati Candi Pendowo dan areanya cukup teduh serta luas. Dari persimpangan Bekel menuju ke Candipuro jaraknya kurang lebih 300 meter dengan estimasi waktu 10-15 menit. Di persimpangan ini kalau ke kanan itu menuju ke Gunung Bekel, kita ambil yang ke kiri menuju ke Puncak Pawitra. Di jalur ini pula kita akan ketemu jalur dari arah Jolotundo ya, tepatnya di persimpangan Candipuro. Kita belok kiri menuju ke Puncak Pawitra.
Dari Candipuro menuju ke persimpangan 4 itu jaraknya kurang lebih 275 meter dengan estimasi waktu 15 sampai 20 menit. Jalur sama dengan dari arah Jolotundo yang tegak lurus itu sampai puncak, yaitu relatif menanjak dengan trek tanah berbatu. Kemudian selanjutnya dari persimpangan 4 menuju ke puncak Pawitra jaraknya 1280 meter kurang lebih ya. Estimasi waktu 80 sampai 90 menit dengan trek yang cukup menantang dengan kontur bebatuan, menanjak curam sampai puncak tanpa ampun. Namun semuanya terbayar dengan panorama di sini yang cukup membentang luas, mulai dari Arjuna Ulirang sampai Gunung Bekel dengan background perkotaan Mojokerto. Kemudian di jalur ini ya, di sini ada jalur baru setelah simpang 4 ini, yaitu melebar ke kanan menuju area campground Watulayah, dan jalur di sini cukup ramah meskipun sama-sama menanjak. Kemudian di persimpangan ini kalau ke kanan kira-kira jaraknya kurang lebih 1,200 km ya, atau kurang lebih 1 kilo lah. Kita ketemu jalur dari Kedungudi tadi. Kalau ke kiri menuju ke arah Gajah Mungkur atau Candi Wayang. Kita jalan lurus saja menuju ke puncak. Kemudian jarak dari base camp Genting sampai puncak Pawitra itu kurang lebih 5,735 meter. Estimasi waktu 4,5 sampai 6 jam dari base camp Genting. Lanjut Gunung Penanggungan via Telogo atau melewati jalur Candi Wayang ya. Sedikit memutar, kalau jalur aslinya sih tegak lurus dari pos 1 itu langsung lurus ke arah puncak. Jarak dari basecamp Telogo menuju ke pos 1 itu jaraknya kurang lebih 600 meter dengan estimasi waktu 25 sampai 35 menit. Di awal trek melewati rumah warga kurang lebih 50 meter, belok ke kiri melewati samping rumah warga sampai ketemu kandang kambing. Warga. Nah, setelah itu jalur menanjak dan berbatu sampai pos 1. Dari pos 1 menuju ke persimpangan ke arah Candi Kerajaan maksudnya. Jaraknya kurang lebih 620 meter dengan estimasi waktu 20 sampai 30 menit. Dari pos 1 maju sedikit itu ada persimpangan jalur yang lurus menuju ke arah puncak langsung. Jaraknya kurang lebih 1.500-an sampai pertemuan jalur. Kita belok ke kanan menuju ke arah Gajah Mungkur atau Candi Wayang dengan kontur trek tanah berbatu sampai persimpangan. Kemudian lanjut dari persimpangan ke arah Candi Kerajaan tadi ya, menuju ke Candi Wayang, jaraknya kurang lebih 350 meter. Estimasi waktu 10 sampai 15 menit. Kalau ke kanan arah Candi Kerajaan, kita bisa eksplor tempat-tempat lainnya seperti Watu Jolang, kemudian Gunung Gajah Mungkur dan lain-lainnya. Kita ambil lurus saja ke arah Candi Wayang. Dari Candi Wayang sampai batas vegetasi ya, jaraknya kurang lebih 410 meter. Estimasi waktu 35 sampai 45 menit. Jalur sudah menanjak penuh dan masih banyak pepohonan sampai batas vegetasi. Dari batas vegetasi sampai ke puncak itu jaraknya kurang lebih 900 meter atau 1 kilo. Estimasi waktu 2 sampai 2,5 jam dengan trek yang tidak ada ampun, yaitu menanjak terus sampai puncak dengan medan yang sudah terbuka.
berkontur tanah, didominasi bebatuan sampai puncak. Total estimasi jarak ya dari basecamp Telogo menuju ke puncak Pawitra yaitu kurang lebih 3.310 meter atau 3 kilo 310 meter dengan estimasi waktu 3,5 jam sampai 4,5 jam. Oke, lanjut menuju ke jalur Kunjoro Wesi atau penanggungan via Kunjoro Wesi. Jarak dari basecamp Kunjoro Wesi menuju ke pos 1 itu kurang lebih 1 kilo dengan estimasi waktu 30 sampai 45 menit. Trek diawali melalui jalan kampung. Setelah dari Gapuro itu ya beberapa meter kita belok ke kanan menuju ke arah ladang warga. Setelah memasuki area ladang, kontur jalur berganti tanah berbatu, ditata cukup rapi sampai area kandang kambing. Selanjutnya menuju ke pos 2. Dari pos 1 menuju ke pos 2 jaraknya kurang lebih 330 meter dengan estimasi waktu 15 sampai 25 menit dengan trek tanah berbatu yang menanjak serta sudah memasuki hutan ya. Kemudian dari pos 2 sampai pos 3 jaraknya kurang lebih 170 meter dengan estimasi waktu 10 sampai 15 menit dengan jalur tanjakan meningkat 1 digit dari jalur sebelumnya. Dengan kontur tanah didominasi bebatuan sampai pos 3. Dari pos 3 sampai dengan pos 4 jaraknya kurang lebih 300 meter. Estimasi waktu 35 menit sampai 45 menit. Trek masih sama seperti pos-pos sebelumnya dengan meningkat 1 digit lagi untuk tanjakannya sampai menuju ke pos 4. Dari pos 4 sampai batas vegetasi jaraknya kurang lebih 430 meter. Estimasi waktu 35 sampai 45 menit dengan jalur yang masih sama juga yaitu berbatu menanjak dan memasuki hutan Kaliandra sampai batas vegetasi. Kemudian dari pos 4 itu maju sedikit kurang lebih 50 meter ada persimpangan. Kalau lurus menuju ke arah Gunung Kemuncup kita belok kanan arah naik menuju ke puncak Pawitra. Dari batas vegetasi sampai puncak Pawitra itu jaraknya kurang lebih 670 meter dengan estimasi waktu 30 sampai 45 menit. Jalur sudah terbuka dan menanjak curam seperti jalur-jalur penanggungan lainnya yang di atas ketinggian 1000 mdpl. Berkontur tanah didominasi bebatuan sampai puncak. Jadi tidak ada ampun, terbuka kalau pose. Total dari basecamp Kunjoro Wesi sampai puncak kurang lebih 2,9 km atau 3 km. Estimasi waktu 3 sampai 4 jam dan ini jalur terpendek di antara jalur-jalur lainnya.